Selamat pagi, perkenalkan nama saya Indah Setiani, mahasiswa PJJ Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisa mengenai potensi Desa Jaro sebagai desa wisata berbasis komunitas. Desa ini memiliki peluang besar untuk berkembang, namun juga pada dihadapkan pada beberapa tantangan seperti infrastruktur yang buruk, kurangnya pelatihan, keterampilan, dan keterbatasan dana. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan beberapa solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Berikut, mari kita mulai. Pertama kali yaitu kepedulian sosial dalam meningkatkan kesejahteraan warga Desa Jaro terkait SGJ 11. Saya sendiri Indah Setiani, NIM 260233055. Latar belakang. Latar belakang Desa Jaro di Kalimantan Selatan memiliki potensi pariwisata yang besar, tetapi pengembangannya terhambat oleh infrastruktur yang buruk, minimnya fasilitas umum, serta keterbatasan keterampilan masyarakat dalam mengelola wisata. Selain itu, alokasi dana desa untuk sektor ini sangat terbatas. Dalam konteks SDGs, proyek ini berkontribusi pada SDG 1, yaitu menghapus kemiskinan, SDG 8, yaitu pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi, dan SDG 11 atau kota dan komunitas berkeberlanjutan. Solusi yang diusulkan adalah pendekatan berbasis komunitas dengan melibatkan masyarakat, mahasiswa, dan sektor swasta untuk meningkatkan kesejahteraan warga melalui pengembangan wisata berlanjutan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana program kepedulian sosial dapat meningkatkan kesejahteraan warga Desa Jaro? Yang kedua, apa saja kendala utama yang dihadapi dalam implementasi program berbasis SDGs di Desa Jaro? Yang ketiga, yaitu bagaimana kontribusi mahasiswa dalam mendukung keberlanjutan program SDG di Desa Jaro. Untuk metode penelitian, kami mengambil observasi dengan mengamati kondisi desa dan potensi wisata. Yang kedua, wawancara dan FGD dengan pemerintah desa, kelompok sadar wisata, dan masyarakat lokal. Untuk studi literatur, analisa penelitian terkait pembangunan keberlanjutan. Hasil temuan yaitu potensi dan ekonomi ekonomi pariwisata. Wisata alam berpotensi tetapi lebih kurang dikelola dengan baik. Untuk yang kedua, kebutuhan pelatihan dan keterampilan. Masyarakat memerlukan pelatihan manajemen wisata dan ekonomi kreatif. Untuk pengelolaan sumber daya lokal masih terbatas dalam keberlanjutan lingkungan. Untuk infrastruktur kurang memadai, akses jalan yang buruk, dan minim fasilitas umum di tempat wisata. Untuk solusi yang ditawarkan yaitu satu, meningkatkan infrastruktur dengan perbaikan jalan dan fasilitas umum di objek wisata tersebut. Untuk yang kedua, pelatihan dan edukasi. Program keterampilan untuk mengelola ekonomi lokal dan pariwisata. Ketiga, kolaborasi dengan pihak terkait atau dengan kerjasama dengan pemerintah ekonomi lokal untuk mengelola wisata tersebut dari pemerintah, swasta maupun akademisi.
Yang keempat, solusi yang ditawarkan adalah edukasi lingkungan, di mana program ini berkelanjutan dalam mengelola sumber daya alam. Dapat disimpulkan bahwasanya Desa Jarong memiliki potensi besar sebagai desa wisata berbasis komunitas. Namun, pengembangannya terhambat oleh infrastruktur yang buruk, kurangnya pelatihan keterampilan, dan keterbatasan dana. Masyarakat siap berkontribusi jika didukung dengan pelatihan dan fasilitas yang memadai. Selain itu, kesadaran yang dikelola yang akan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan masih perlu ditingkatkan. Solusi yang diusulkan mencakup penelitian infrastruktur, pelatihan keterampilan, kolaborasi lintas sektor, dan edukasi lingkungan. Dengan pendekatan yang tepat, maka Desa Jaro berpeluang berkembang menjadi desa wisata mandiri yang memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakatnya. Saran, Desa Jaro memiliki wisata potensi besar sebagai desa wisata yang berbasis komunitas. Namun pengembangannya terkendala oleh infrastruktur yang buruk, kurangnya pelatihan dan keterampilan, dan keterbatasan dana. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan infrastruktur, pelatihan keterampilan untuk masyarakat lokal di sana, serta kolaborasi lintas sektor untuk mendukung finansial dan teknis. Edukasi tentang pengelolaan sumber daya alam secara keberlanjutan juga perlu ditingkatkan. Promosi melalui media sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata akan memastikan desa ini dapat berkembang menjadi desa wisata yang mandiri dan keberlanjutan. Refleksi diri. Setelah melakukan proyek ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengembangkan desa wisata berbasis komunitas. Melalui analisis potensi Desa Jaro, saya menyadari pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan. Proyek ini juga mengajarkan saya tentang pentingnya keterampilan praktis, seperti pelatihan pengelola wisata dan keterampilan teknis lainnya, untuk memberdayakan masyarakat setempat. Selain itu, saya semakin memahami bahwa infrastruktur yang baik dan kesadaran lingkungan yang tinggi sangat penting eh, untuk menjaga daya tarik dan kelestarian suatu destinasi wisata. Secara keseluruhan, proyek ini memberi saya wawasan tentang bagaimana pendekatan yang terintegritas dalam berkelanjutan dalam membawa dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Demikian pemaparan saya mengenai pengembangan Desa Jaro sebagai desa wisata berbasis komunitas sebagai solusi diusulkan dapat memberikan gambaran jelas dan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk mewujudkan potensi besar yang ada. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang telah diberikan. Kami harapkan informasi ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi pihak yang terlibat. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.